Puji Tuhan, saya Permani Rara, Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 7, Sekolah Tinggi Teologi Rumah Murid Kristus. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dasar-dasar kependidikan. Pendidikan agama Kristen adalah suatu kegiatan pendidikan. Pengertian pendidikan yaitu education atau educatos. Education terdiri dari dua kata yaitu educare dan educere. Educare artinya merawat dan membesarkan, seperti seorang bayi yang dirawat oleh orang tuanya, diberi makan, minum, dijaga sehingga dapat bertumbuh dengan baik. Begitu juga dalam pendidikan, bahwa kita merawat seseorang anak didik dengan baik dan anak didik tersebut bertumbuh dan memiliki wawasan yang berkembang. Pengertian kedua yaitu educere, artinya memimpin keluar, artinya bahwa memimpin dari suatu tertutup ke tempat terbuka sehingga wawasan anak tersebut menjadi luas dan wawasannya berkembang. Contoh ilustrasi pendidikan atau metafora atau gambaran pendidikan, pertama tukang kebun, di mana tukang kebun itu ketika ia menanam sesuatu, ia pasti merawat tanaman tersebut agar bertumbuh dengan baik dan menghasilkan tanaman yang terbaik pula. Kedua, pendidikan itu seperti kelompok wisatawan yang dipimpin oleh seorang guide untuk pergi ke tempat wisatawan, di mana guide itu memimpin dengan baik dan memberikan arahan dan penjelasan yang tepat kepada kelompok wisatawan yang ada, sehingga kelompok wisatawan yang ada mengerti dan memahami apa yang mereka lihat. Yang ketiga, pendidikan seperti pabrik, ada bahan baku mentah lalu diproses dan menjadi bahan yang siap pakai. Nah, begitu juga pendidikan yang menghasilkan orang-orang yang terbaik. Pengertian pendidikan atau definisi menurut undang-undang. Pertama, pendidikan itu usaha sadar dan terencana. Sadar artinya intelektual yang harus dipersiapkan. Kedua, pendidikan itu berusaha untuk peserta didik mengembangkan potensi dirinya. Nah, untuk mengembangkan potensi ada dua hal yang diperhatikan, yaitu suasana belajar dan proses belajar yang terbaik. Suasana belajar itu berbicara tentang lingkungan, dan lingkungan ini terbagi atas dua, yaitu fisik atau fasilitas dan sosiologi atau etika, guru, kreativitas dan kenyamanan. Terus belajar yang baik terbagi atas dua, yang pertama guru harus memanage waktu dengan baik, dan kedua guru harus merencanakan metode pembelajaran. Nah, yang ketiga definisi pendidikan yaitu tujuan pendidikan yang utuh terdiri atas 4 aspek, yaitu aspek spiritualitas, aspek efektif, aspek kognitif, dan aspek sinotorik. Nah, istilah dalam pendidikan: pertama, pembelajaran dilakukan di sekolah; kedua, pelatihan atau kecakapan dalam skill; dan yang ketiga yaitu pembinaan penekanan pada spiritualitas. Nah, pendidikan ini terdiri dari 3 bentuk atau konteks pendidikan. Pertama, pendidikan formal sekolah, artinya kegiatan pendidikan memiliki bentuk yang tepat dan ketat dalam arti memilih standar yang telah ditentukan sebelumnya. Kedua, pendidikan non formal atau gereja, artinya kegiatan pendidikan dilaksanakan melalui program-program yang teratur namun tidak seketat program formal. Ketiga, pendidikan informal, keluarga dan masyarakat, artinya kegiatan pendidikan dapat dilakukan dalam keluarga dan juga masyarakat yang ada di tempat. Tentang pendidikan agama Kristen, pertama, agama Kristen adalah suatu kegiatan pendidikan harus dilakukan sesuai dengan prinsip dan kaidah pendidikan serta dilaksanakan dalam setiap jalur dan konteks pendidikan. Kedua, pendidikan agama Kristen adalah pendidikan corak Kristen, pendidikan yang berdasarkan atau berorientasi pada nilai Kristiani dalam suasana Kristen. Ketiga, pendidikan agama Kristen secara khusus pengajaran pokok-pokok kebenaran iman Kristen. Puji Tuhan, terima kasih. Inilah materi yang saya sampaikan pada saat ini, dan biarlah bermanfaat bagi kita semua. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.